Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ridhonya semata pada malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, termasuk beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jamaah kaum muslimin, untuk kajian malam ini kita lanjutkan apa yang telah kita bahas di Masjid Gunung Sari Indah MGSI, yaitu bab sholatul jamaah. Dan matan daripada putusan tarjih sudah kita baca sampai dalil yang nomor 12, tapi sesuai dengan matannya kita baca sampai dalil nomor 19. Jadi untuk malam ini kita langsung melanjutkan dalil nomor 13, halaman 132, Pak. Yang bawa kitab jilid 1 ya, HPT jilid 1 halaman 132. Ini nanti babnya adalah ya, sesuai matan yang telah kita baca, sholatul jamaah sampai tentang imam. Coba disimak ya, yang bawa kitab, yaitu nomor 13, dalil nomor 13, halaman 132. Li hadithi Ahmad wa Muslimin wa Nasa'i an Abi Sa'id qala, yaitu karena hadis riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dari Abu Sa'id, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanu thalathatan falyaummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Yang artinya Rasulullah telah bersabda, apabila ada 3 orang, falyaummahum ahaduhum, maka hendaklah mengimami salah satu di antara mereka itu, wa haqquhum bil imamati aqra'uhum, dan yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling ahli membaca Al-Quran. Jadi jamaah kaum muslimin, ini kita dapati ya kriteria imam. Imam itu adalah yang paling baik baca Al-Qur'annya. Ini kriteria yang pertama. Jadi di sini apabila ada 3 orang, falyaummahum ahaduhum, maka hendaklah salah satu di antara mereka itu menjadi imam. Artinya apa? Dianjurkan kalau ada 3 orang, ya ojo sholat dewe, akan tetapi sholatnya jamaah. Satunya yang menjadi imam. Siapa yang menjadi imam? Aqra'uhum, yang paling baik baca Al-Qur'annya. Ini satu ya. Lanjutannya, wali hadithi Ahmad wa Muslimin an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin
qala. Karena hadis riwayat Ahmad, Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma, hendaklah diimami suatu kaum itu aqra'uhum li kitabillah, yaitu yang paling ngerti Al-Qur'an, yang paling baik membaca Al-Qur'annya. Ini diulang hadis yang sebelumnya tadi, tapi ada lanjutannya. Wa in kanu fil qiraati sawa'an, dan apabila adanya mereka itu dalam hal membaca Al-Qur'an itu sama, artinya bacaannya sama-sama baiknya. Fa'alamuhum bis sunnati, yaitu yang lebih ngerti tentang as-sunnah. Jadi ini ada kriteria yang kedua. Jadi kalau menjadi imam itu kriterianya yang pertama adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Kalau sama-sama baik bacaan Al-Qur'annya, itu fa'alamuhum, yang paling ngerti. A'lamu itu adalah isim tafdil, ya, artinya lebih atau paling. Maka ini diartikan lebih, ya. Fa'alamuhum bis sunnati, yaitu yang lebih mengerti tentang sunnah. Jadi kalau ada dua orang sama-sama baik baca Al-Qur'annya, maka dipilih di antara dua orang itu yang paling atau yang lebih mengerti tentang sunnah. Jadi pemahaman sunnahnya yang lebih baik, yang lebih mengerti. Wa in kanu fi sunnati sawa'an, dan apabila adanya mereka itu dalam hal sunnah itu sama, pengetahuannya, pengertiannya tentang sunnah itu sama, fa'aqdamuhum hijratan, dipilih mana yang lebih dulu hijrah. Ini konteksnya adalah dalam masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad. Jadi mana yang lebih dulu hijrah ke Madinah? Ini kalau sama-sama paling sama-sama ngerti Al-Qur'an, juga ngerti lebih ngerti tentang as-sunnah, maka kemudian dipilih yang lebih dulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, dan apabila dalam hal hijrahnya itu juga sama, fa'aqdamuhum silman, maka dipilih yang lebih dahulu Islam, yang lebih dahulu masuk Islam. Ini juga konteksnya waktu masyarakat Madinah pada masa Nabi. Kalau hijrahnya juga sama, bagaimana? Mana yang lebih dulu masuk Islam? Lah kalau sekarang bagaimana cara melihat siapa yang dulu masuk Islam? Gampang. Contoh saya dengan Pak Hartono, lebih dulu mana masuk Islamnya? Pasti lebih duluan Pak Hartono. Kenapa? Dilihat dari segi umur. Kenapa kok umur, kok Islam? Iya, kalau Pak Hartono dan saya itu sama-sama keturunan Islam. Pak Hartono lahir langsung Islam karena bapak ibunya Islam. Saya juga lahir dari orang tua yang Islam, maka saya lahir juga Islam. Maka ditimbang Pak Hartono dengan saya umurnya lebih mana? Lebih banyak Pak Hartono. Berarti kalau saya dengan Pak Hartono itu podo-podo pinter Al-Qur'an, podo-podo pinter as-sunnah, kemudian podo-podo hijrah sama lah yang Madinah. Maka kemudian yang keempat apa? Dilihat mana yang lebih dulu masuk Islamnya.
Lah kalau dari segi masuk Islam ya kalau sesama Muslim asli dari lahir ya yang umurnya, maka di sini ada dalam kurung sinan, siapa yang umurnya lebih banyak, yang lebih dulu, nah, itu. Tapi kalau misalnya saya kan lebih muda, Pak Hartono lebih tua, tapi Pak Hartono ini mu'alaf, maka Islamnya lebih dulu saya, karena Pak Hartono mu'alaf. Ini misalnya gitu ya. Maka kalau Pak Hartono dengan saya itu sama-sama pinter Qur'annya, sunnahnya sama, hijrahnya sama, umurnya kok muda saya. Pak Hartono lebih tua, tapi Pak Hartono mu'alaf. Berarti saya yang lebih muda yang berhak jadi imam. Ini seperti ini ya. Dari hadis nomor 13 ini. Ini jamaah kaum muslimin kriteria yang menjadi imam. Kemudian untuk sebaiknya jamaah kaum muslimin kalau di masjid begini ada takmirnya ya. Tidak dianjurkan imam itu sekedar dorong-dorongan. Iya, sekedar dorong-dorongan. Wis sampai naik, wis sampai naik. Tidak. Seperti ini ditetapkan oleh takmir. Imamnya ini. Kalau memang giliran mungkin hari Senin sampai Rabu siapa mungkin begitu. Nanti sampai malam Ahad siapa. Sudah ditetapkan. Jadi tidak sangger comot. Jadi ketika jamaah belum siap siapa yang jadi imam. Nah, maka kalau sudah ditetapkan artinya apa? Sudah dipilih yang bacaannya paling baik. Sudah disiapkan oleh takmir siapa bacaannya yang paling baik. Lebih baik lagi kalau orang yang dipilih bacanya paling baik itu juga yang paling ngerti sunnah. Itu lebih baik lagi. Tua itu berarti apa? Kriteria terakhir. Tua itu kriteria terakhir. Jadi meskipun ada yang tua tapi berdal-berdal Al-Qur'annya, ya bukan yang tua yang ngimami, tapi yang muda akan tetapi bacaannya yang lebih baik. Lanjutannya, ini masih dalil nomor 13, ini juga panjang ini ya. Seperti 12 kemarin ya. 12 kemarin itu sampai apa itu ya? Larangan atau apa ya? Larangan sholat orang yang sedang ngempet hajat, sedang ngempet hadas. Jadi orang itu kalau kebelet itu lebih baik dibatalkan. Kemudian wudu dulu, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika sholat itu sambil ngempet. Itu hadis yang nomor 12 kemarin ya, dalil nomor 12. Masih lanjutan dalil nomor 13. Wali haditsin Ahmad wal Bukhari wa Abi Dawud wan Nasa'i an Amr bin Maslamah fi haditsin tawilin wa fihi wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Juga dari hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i dari Amr ibni Maslamah dalam hadis yang panjang, wa fihi di dalamnya terkandung sabda Nabi wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaklah menjadi imam di antara kamu sekalian itu aktsarukum Qur'anan. Kalau ini bukan bacaannya yang baik, akan tetapi apa? Aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak pengetahuannya, yang paling pandai, yang paling mengerti. Jadi bukan bacaan kan. Kalau yang tadi kan aqra'uhum, aqra'ukum begitu ya. Yang ini aktsarukum. Jadi ini yang paling banyak pengetahuannya, yang paling banyak pengertian tentang Al-Quran. Maka ini bisa kita gabungkan. Kalau yang pertama tadi itu hanya aqra'uhu, yang paling
baik bacaan di antara mereka, ditambah yang ini. Lelek kabeh padha. Ya ditambah orang sing bacaane baik, tapi juga pengetahuan Al-Qur'annya. Pengertiannya tentang Al-Qur'an. Karena Qur'an itu bukan bacaan tok. Tafsir itu jamaah kaum muslimin, ya. Orang yang diberi hak untuk menafsirkan Al-Qur'an itu syaratnya banyak. Mengerti tentang Al-Qur'an itu dari berbagai aspek. Bukan baca tok, akan tetapi mengerti seluk-beluk bahasanya Al-Qur'an. Bahkan sampai sejarahnya Al-Qur'an, asbabun nuzul dan sebagainya. Bahkan yang meyakini ada nasih mansukh ada dan seterusnya. Ini apa? Yang dimaksud dengan pengertiannya tentang Al-Qur'an. Jadi bukan hanya bacaannya, akan tetapi pengetahuannya tentang Al-Qur'an. Jadi berarti ada berapa syarat ini? Kriteria itu. Tadi sudah 4 ya. Ada 5. Lek 4 tadi suama, bacaannya apik, kemudian pengertian sunnahnya bagus, umurnya sama, maka ditambah semuanya kok sama, ditambah sing paling ngerti apa tentang Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dia mengerti dari segala aspeknya. Jamaah kaum muslimin, tentu kalau orang itu sudah memenuhi syarat untuk menafsirkan Al-Qur'an, dia disebut dengan mujtahid atau disebut dengan ulama mujtahid. Jadi tidak sekedar baca Al-Qur'an. Jadi ada 5 ini ya, ada 5 ditambahkan hijrahnya tadi. Jadi kalau sama semuanya, meskipun Al-Qur'annya sama-sama baiknya, maka kemudian ada kriteria yang lebih mengerti tentang Al-Qur'an. Menginjak hadis nomor 14. Ini sampai 19 sama kaum muslimin ya, nanti kalau nutut ya. Karena matanya sudah kita baca sampai bab hadis nomor 19 atau dalil nomor 19. Li hadithi Ahmad wa Abi Dawud an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa bana Ummi Maktum alal Madinati marratain yusalli bihim wa huwa a'ma. Ini dalil tentang apa? Boleh orang buta itu menjadi imam. Kemarin sudah kita bacakan matanya ini ya. Karena hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dari Anas, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa banu Ummi Maktum, yaitu menguasakan kepada Ummi Maktum alal Madinati marrotaini. Jadi Nabi menguasakan kepada Ibnu Ummi Maktum atas kota Madinah untuk mengimami, maksudnya ya, marrotaini yusalli bihim, 2 kali untuk mengimami mereka. Wa huwa a'ma, sedangkan dia adalah buta. Ya, ini dalil apa? Meskipun orang buta itu boleh menjadi imam. Ya, cuma dipastikan untuk menghadap kiblatnya itu tentu ada yang mengarahkan karena dia buta. Jadi kalau ada petunjuk arah kiblat, berarti orang yang buta tadi ditempatkan ya tempatnya. Ini sering jamaah kaum muslimin ya, pernah di Masjid Al-Akbar dulu ya, ada ulama dari Palestina jadi imam, dia buta. Nah, setelah khutbah, setelah ngimami, maka kemudian yang ngisi acara dia bercerita, kenapa saya buta. Karena sekian tahun dia itu disiksa dalam penjaranya Israel. Dan itu berapa puluh tahun yang lalu, coba kaum muslimin.
Ternyata sampai sekarang pembantaian saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza terus berlalu. Lebih 50.000 orang yang meninggal, atau sebetulnya itu bukan perang, akan tetapi adalah pembantaian. Kemudian dalil berikutnya jamaah kaum muslimin, sesuai matan yang telah kita baca, kalau ini tadi boleh menjadi imam itu orang yang buta, hadis berikutnya ini adalah boleh menjadi imam itu adalah seorang budak. Jadi budak pun itu boleh menjadi imam. Bahkan bekas budak itu boleh menjadi presiden. Ya. Wali haditsil Bukhari wa Abi Dawud an Ibnu Umar lamma qadimal muhajirunal awwaluna nazalul usbata maudi'an fi Quba qabla maqdamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah wa kana aktsaruhum Qur'anan wa kana fihim Umar bin Al-Khattab wa Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Karena hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dari Ibnu Umar, lamma qadimal muhajirunal awwaluna, yaitu ketika orang-orang muhajirin itu sampai di Usbah. Jadi orang-orang yang pertama-tama kali hijrah itu nazalul Usbah, sampai di Usbah maudhi'an bi Quba, yaitu tempat yang dekat dengan Quba. Nanti di Quba kan mendirikan masjid. Qabla maqdamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jamaah kaum muslimin kita ketahui bahwa hijrah itu bukan Nabi yang duluan. Bukan Nabi itu memimpin hijrah, Nabi duluan hijrah, tidak. Ya. Akan tetapi Nabi menganjurkan umat Islam itu hijrah duluan. Nabi itu kari. Kenapa? Hijrah ini Masya Allah bukan perkara yang ringan. Sangat berat orang hijrah itu, karena tetap dalam ancaman orang-orang kafir Quraisy. Ya. Maka termasuk Nabi ditunggu. Sebelum hijrah itu malah mau dibunuh. Begitu Nabi berangkat hijrah, kan terus dikuntit ya. Akan tetapi karena strateginya Nabi sama Abu Bakar, maka tidak ketahuan, karena tidak langsung menuju Madinah, lurus biasa jalan ke Madinah, tapi ke arah tenggara dulu, kemudian bersembunyi di gua. Maka kemudian disitulah orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menangkap Nabi bersama Abu Bakar. Jadi jamaah kaum muslimin, hijrah itu kaum muslimin duluan, Nabi kari-kari. Lah ini ceritanya apa? Ketika orang-orang muhajirin di awal-awal kedatangannya sampai Usbah, yaitu tempat dekat Quba sebelum datangnya Nabi. Karena ya'ummuhum Salim, maka adalah mereka itu diimami oleh Salim. Diimami oleh Salim. Siapa Salim itu? Maula Abi Hudzaifah, budaknya Abu Hudzaifah. Berarti siapa Salim? Salim ini budak. Akan tetapi dia menjadi imam. Kenapa? Wa kana aktsaruhum Qur'anan. Adalah dia itu yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jadi meskipun budak, tapi kalau paling baik bacaan Al-Qur'annya, maka dia menjadi imam. Wa kana fihim Umar bin Al-Khattab wa Abu Salamah ibnu Abdul Asad wa kana fihim. Padahal di tengah-tengah mereka Umar bin Al-Khattab, ada Umar ibn Al-Khattab. Tapi sing imami siapa? Salim, seorang budak. Ini statusnya masih budak, yaitu budaknya Abu Hudzaifah. Wa Abu Salamah
Padahal di tengah-tengah mereka itu ada Umar ibn Khattab dan ada Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Artinya jamaah kaum muslimin tidak harus yang hijrah duluan, tidak harus orang itu yang stratanya itu yang tinggi. Umar kan paling tinggi di sini ya. Umar itu adalah orang yang paling dihormati di kalangan umat Islam. Akan tetapi nyatanya dia tidak menjadi imam. Yang menjadi imam malah siapa? Budak, yaitu Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu budaknya Abu Hudzaifah. Ini dalil 14 selesai, yaitu bolehnya orang buta dan budak menjadi imam. Langsung dalil nomor 15. Li hadithi Abi Dawud an Jabir ibni Abdullah qala qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maghriba faji'tu fakumtu an yasarihi fanahani faja'alani an yaminihi thumma ja'a sahibun li fasafafna khalfahu. Yaitu karena hadis Abu Dawud dari Jabir ibni Abdullah, qala dia berkata, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maghriba. Berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat maghrib. Fajitu, maka aku datang. Fakumtu an yasarihi, maka aku berdiri di sebelah kirinya Nabi. Fanahani, maka beliau mencegahku. Faja'alani an yaminihi, dan menjadikan aku berada di sebelah kanannya. Atau menjadi faja'alani, menjadikan lah ya, dan menjadikan aku an yaminihi, di sebelah kanannya. Jadi kalau hanya 2 orang, makmum itu ada di kanannya imam. Jadi menurut nas ini tidak ada di belakang sedikit, tidak. Akan tetapi apa? An yaminihi, di kanannya. Ya, di kanannya. Nah, di kanannya itu berapa? Ya lurus di kanannya imam. Tidak di belakangnya sedikit. Karena nasnya berbunyi seperti itu. Di kanannya imam. Tsumma jaa sahibul li, kemudian datanglah sahabatku. Fasofafna khalfahu, maka kami sofafna, kami berbaris, begitu ya. Khalfahu, di belakang beliau. Hu-nya itu kembalinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada 2 orang makmum, ya berada di belakangnya imam. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kalau ada kemungkinan kalau di kanannya pas itu nanti waktu sujud, makmumnya itu di depan imam. Kenapa? Karena makmumnya lebih tinggi. Kalau di kanannya pas, begitu rukuk, begitu sujud, posisi makmum itu ada di depan imam waktu sujud. Makanya hati-hati kan begitu ya. Maka kalau sekiranya berpotensi seperti itu, waktu sholat itu melangkah boleh enggak? Waktu sholat jalan itu boleh enggak? Boleh. Ya waktu sholat itu, waktu sujud dia mundur sedikit supaya tidak di depan imam, dia mundur. Apa dalilnya sholat itu boleh jalan? Ya. Nabi pernah memulai sholat itu ada di mihrab. Maka kemudian Nabi melanjutkan sholatnya itu turun dari mihrab, melangkah, kemudian melanjutkan sholat. Berarti orang sholat itu boleh pindah tempat. Kapan meluruskan shaf itu? Apa sebelum sholat saja? Tidak. Meluruskan dan merapatkan shaf itu selama sholat, bukan sebelum sholat. Maka apabila belum lurus
belum rapat ketika sholat itu, meskipun sudah dapat 1 rakaat, dia jalan merapatkan. Jadi merapatkan shaf itu selama sholat, bukan hanya sebelum sholat. Dalam shaf ada yang batal, meninggalkan shafnya, maka jalan nggak merapatkannya? Jalan. Berarti merapatkan shaf itu bukan hanya sebelum sholat, tapi selama sholat itu tetap merapatkan dan meluruskan shaf, gitu ya. Ini dalil tentang apa? Letaknya makmum apabila 1 orang di kanannya, apabila 2 orang di belakang imam. Kita lanjutkan hadis dalil nomor 16. Li hadits sahihain an Anas an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena hadis sahihain Bukhari Muslim an Anasin dari Anas annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini konteksnya ketika mulai sholat. Apa sabda Nabi? Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis shalah. Sawu, luruskan, sufufakum, sof kalian. Sufuf itu bentuk jamak, jadi sof kalian, gitu ya. Fa inna tasbiyatas sufuf, karena sesungguhnya lurusnya sof min tamamis shalah, bagian daripada kesempurnaan sholat. Ini di matan putusan tarjihnya berbunyi apa? Hendaklah imam menganjurkan kepada makmum untuk meluruskan shaf. Kalau anjuran itu pakai bahasa apa? Anjuran pakai bahasa apa? Pakai bahasa yang dipahami oleh makmum. Jadi haruskah mengucapkan sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah? Harus enggak? Tidak. Tapi kalau kita ingin persis yang dilakukan oleh Nabi, ya ucapkan ini. Karena Nabi mengucapkan ini. Apalagi jamaah sudah ngerti kalau sawu sufufakum itu artinya adalah luruskan shafmu. Tapi kalau jamaah nggak ada yang ngerti sama sekali, ya bahasa kita, shaf luruskan, rapatkan. Coba Imam Masjidil Haram apa selalu mengucapkan ini? Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah. Tidak. Imam Masjidil Haram mengucapkan begini. Istawu i'tadilu aqimu sufufakum wa tarassu wasuddul khalal. Imamnya mengucapkan itu yang sering. Apakah sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah? Tidak. Artinya apa? Karena itu orang Arab, maka pakai bahasa Arab. Istawu artinya apa? Luruskan, i'tadilu rapatkan. Aqimu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian, wa tarassu rapatkan, wasuddul khalal. Napa wasuddul khalal? Isi yang masih renggang. Segera diisi yang masih renggang. Lah, kita kalau tidak sawu sufufakum, yang mengucapkan semacam itu, luruskan shaf, rapatkan, segera diisi yang luang. Suddul khalal. Istawu i'tadilu aqimu sufufakum wa tarassu wasuddul khalal. Itu Imam Masjidil Haram. Artinya apa? Tidak harus mengucapkan sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah. Tapi kalau imam itu enaknya mengucapkan ini karena ngikuti Rasul, lafadznya ini adalah dari Rasul dan yakin jamaah itu ngerti maksudnya, ya udah pakai itu, sawu sufufakum. Ya. Cuma kalau dalam matan putusan tarjih tadi kan hendaklah imam menganjurkan supaya jamaah itu meluruskan shaf. Menganjurkan berarti apa?
ya yang dimengerti bahasanya jamaah gitu ya. Wa hadits sahihain an Anasin aidon, dan dari hadis Bukhari Muslim dari Anas juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi qabla ayyukabbiru fayaqulu tarasu wa'tadilu. Loh, beda lagi kan? Tarasu wa'tadilu. Ini menurut hadis Bukhari Muslim juga dari Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi. Berarti apa? Nabi itu menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Qabla ayyukabbiru, sebelum beliau takbir. Fayaqul, kemudian beliau bersabda, tarasu wa'tadilu, rapatkan, luruskan. Rapatkan, luruskan. Seperti itu ya. Cukup begitu Nabi. Jadi tidak mesti sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Tidak harus. Nabi juga mengatakan tarasu wa'tadilu. Begitu ya. Maka ini sunnah. Tidak syukur maju imam itu, kemudian gak delok jamaah Allahu Akbar, tapi maju di tempat pengimaman langsung berbalik melihat jamaah. Kan nanti ada shaf kedua itu masih luang, shaf ketiga diisi. Maka mengatakan wasuddul khalal, isilah yang masih renggang. Jadi memang imam itu begini dulu imam itu. Sambil menganjurkan meluruskan shaf. Tadi saya katakan meluruskan dan merapatkan shaf bukan hanya sebelum sholat, akan tetapi selama sholat itu meluruskan dan merapatkan. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah sholat itu kok masih renggang, ya geser lagi, sebelah ya geser lagi, geser lagi. Karena dalam sholat boleh melangkah, dalam sholat boleh berjalan. Oke, ini sudah dapat poin-poin ya. Ternyata anjuran untuk meluruskan shaf itu adalah sunnah. Bahkan imam itu sebaiknya enggak ngeludur karpe dhewe langsung takbir. Takbirnya luwirih pisan. Nggih, maju Allahu Akbar luwirih gak krungu. Sing mburi linga-lingu. Kuwi jek nata shaf maneh. Ya. Maka jamaah sekalian, kalau baris berbaris saja, itu kalau langkah pertama itu bareng, barisannya akan baik. Nah, kalau langkah pertama saja sudah ada yang kiri duluan, ada yang kanan duluan, ada yang sudah berangkat, ada yang belum, kocar kacir. Nah ini ya. Hadis ya, ini dalil yang nomor 17. Nyampe enggak ini nanti? Satu lagi ya. Ternyata enggak sampai ini ya, sampai 19 ya. Di hadits Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas juga, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimmus shaffal awwala, sempurnakanlah shaf yang pertama. Tsummal ladzi yalihi, kemudian berikutnya. Fa in kana naqsun falyakun fis shaffil muakhkhar. Andai kata tidak sempurna, seandainya kurang, jadikanlah itu adalah shaf yang terakhir. Artinya apa? Dipenuhi dulu itu shaf yang pertama, sempurnakan shaf yang pertama, baru kemudian berikutnya. Kalau ada shaf yang tidak sempurna, itu jadikanlah shaf yang terakhir. Tapi jamaah kaum muslimin, cara bentuknya shaf itu adalah dari tengah. Dari tengah, bukan dari pinggir kanan atau pinggir kiri.
Jadi soft 1 penuh, soft 2 penuh, ada datang soft ketiga di tengah-tengah. Disusul kanannya, kirinya, kanannya, kirinya, kanannya, kirinya. Sampai penuh. Soft keempat nyusul tengah, kirinya, kok entek ya wis. Soft keempat belum 3 orang tok. Ya. Menjadi ikhtilaf kalau hanya 1 orang. Itu ikhtilaf. Ikhtilafnya bagaimana? Soft kelima 1 orang tok. Padahal kalau terpencil ibaratnya kambing yang sedang gembalakan, paling empuk jadi makanan binatang buas. Maka ada ikhtilaf. Apa perlu ngablek ngarepe kon mundur? Iya, enggak apa-apa. Ngablek. Tapi sebaiknya tidak boleh ngablek. Jadi kalau tahu di belakangnya itu hanya 1 orang, yang depannya itu mundur 1. Ngancani supaya tidak 1. Ya, tidak 1. Nanti kita carikan dalilnya ya, belum ketemu di sini ini ya. Cuma apa? Memang aturannya begitu. Jadi termasuk, ini saya anjurkan ya, kalau mau bermakmum nggak usah ngablek gini ya. Ya langsung saja niatnya mau bermakmum, ya makmum saja di belakangnya, nggak usah ngablek. Apa mana ngablek buanter, wah gitu ya. Nggak usah nutup. Itu termasuk bisa menzolimi. Orang sedang khusyuk sholat, moro-moro ditampil. Pil ya sakjane ngene tok ya, tapi lek wong kagetan. Pil ngene tok, kaget. Maka sebetulnya kalau niatnya makmum saja. Datang langsung Allahu Akbar. Padahal yang sedang sholat tadi itu adalah sholat sunnah, sholat ba'diyah. Dikira yang datang tadi itu masih sholat zuhur, maka dia bermakmum. Boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi yang ngimami itu sholat sunnah, yang makmum sholat fardu. Ya. Juga nggak ngerti kan tadi itu sholat apa kan begitu ya. Jadi ini jamaah kaum muslimin, untuk dalil yang nomor 17 ini supaya menyempurnakan itu soft yang awal dulu, baru kemudian disusul berikutnya. Jadikanlah kalau ada soft tidak sempurna itu adalah soft yang paling belakang. Sampai di sini saja jamaah kaum muslimin. Ya. 19-nya ini pendek-pendek ya, kita selesaikan nanti. Untuk pertemuan berikutnya langsung ke takbiratul ihram ya. Ini belum sampai takbiratul ihram ya. Langsung ini saya terjemahkan ya. Wali hadithi Ahmad an Abi Umamah, hadis riwayat Ahmad dari Abu Umamah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum wahadu baina manakibikum. Sawwu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Wahadu baina manakibikum, artinya apa? Jamaah sekalian, ternyata anjuran meluruskan saf itu ini bau. Ya, bau. Ada masjid yang aneh diberi saf garis lurus, ternyata yang disamakan itu ujung jarinya. Lah ujung jari itu satu sama lain kan tidak sama panjangnya. Bahkan ada anak kecil, lelek ujung jarinya yang disamakan, lah tentu zigzag, disiliginji. Maka sebetulnya meluruskan saf itu kuncinya adalah tumitnya sama. Meskipun panjangnya telapak kaki tidak sama, tapi kalau tumitnya disamakan, nanti baunya juga akan sama. Jadi meluruskan saf itu adalah apa? Bau. Coba kita perhatikan berikutnya. Walayyinu fi aidi ihwanikum, coba. Dan lunak-lunaklah kalian di sebelah saudaramu. Lunak-lunak itu apa? Ya jangan kaku-kaku di sebelahnya itu. Mentang-mentang luruskan saf itu wis jegegeg. Bahkan nanti kalau sujud itu harus keleknya dibuka, tangannya terus temenan. Was mepet baunya begitu sujud kaku ngeten.
Kiri kanannya bagaimana? Kata sujud kena sikute. Ya, makanya di sini Nabi mengatakan walayyinu fi aidi ikhwanikum. Artinya lunak-lunaklah begitu ya. Di sebelah kanan saudaramu, di sebelah tangan saudaramu, begitu ya. Wasaddul kholal. Kalau yang kita dengar di Masjidil Haram itu wasuddul kholal. Tapi ini nasnya berbunyi wasaddul kholal. Artinya apa? Penuhilah yang kosong. Fa innas syaiton, karena sesungguhnya setan itu yadkhulu fi ma bainakum bimangzilatil hadfi. Karena sesungguhnya setan itu masuk di antaramu sebagaimana halnya anak kambing. Yakni auladadni, yakni anak kambing as-sighar yang masih kecil. Sampai di sini jamaah kaum muslimin, bahwa di dalam berjamaah kita tidak boleh kaku-kaku. Cara meluruskan mengikuti Rasulullah itu adalah menyamakan bau. Menyamakan bau otomatis sama tumitnya, bukan sama ujung kakinya. Nah, kalau yang digaris begini yang disamakan itu tumitnya di belakang garis, dan itu ada. Terus kemudian saya waktu itu ngimami, aneh itu kenapa ya kok tidak lurus? Ternyata memang kebiasaan masjid itu menyamakan shaf itu dengan cara ujung jarinya di garis ini. Saya lihat kok silik hinji. Maka begitu saya salam, saya mengatakan begini, saya ini menjadi imam di masjid itu banyak, masjid manapun gitu ya. Baik Sidoarjo maupun Surabaya, saya bilang gitu ya. Saya belum pernah menemui yang menyamakan shaf itu dengan ujung jarinya. Jadi kalau nyamakan itu ya mesti tumitnya. Kok kenapa di sini kok ujung jarinya? Maka saya anjurkan dirubah, menyamakan shaf itu ternyata kan bau harus sama. Maka caranya tumitnya harus sama. Meskipun ono sing panjang telapak kakinya, ada yang pendek, ada orang besar, ada anak kecil, ada orang pendek kakinya juga kecil. Lek disamakan tumitnya mesti lurus. Tapi lek disamakan itu ujung jarinya mesti zigzag begini. Ya, apa mana sitok wetenge maju pisan, sitok cuwilik kurus pisan ya. Sitok maju, sitok mundur kan gitu ya. Oke, sampai di sini jamaah kaum muslimin sesuai matan yang kita baca sampai dalil nomor 19. Monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nggih, monggo Pak Arto. Baik, terima kasih.